Chihu berkata, Cheng Miu, sama seperti Anda dan saya, dia juga berasal dari planet Suzaku. Dari planet Suzaku, Red Butterfly terkejut ketika dia melihat tempat lainnya. Tepat pada saat ini, formasi keduanya tiba-tiba menyala. Ketika formasi mencapai kecerahan puncaknya, sesosok muncul. Ini dia. Mata Red Butterfly menyala. Tanpa sepatah kata pun, tangannya bergerak seperti kilat dan dia mengirim sidik jari putih ke arah formasi. Hasil cetak tangan menembus udara seperti kilat. Sosok yang keluar dari formasi adalah Wang Lin. Saat dia keluar, dia merasakan bahaya. Jadi dia dengan cepat menginjak tanah untuk menghancurkan formasi dan mengelilingi dirinya dengan awan asap saat dia mundur. Dia melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang itu terbang keluar. Dengan raungan, bola petir muncul dan melesat ke arah sidik jari. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera pembatasan muncul di genggamannya. Gas pembatasan memenuhi area 10 meter di sekitar Wang Lin saat matanya terkunci pada Red Butterfly. Pergi. Di bawah perintah Wang Lin, gas pembatasan berubah menjadi naga yang tanpa takut maju ke depan dengan mulut ganas mereka terbuka. Wajah Red Butterfly menjadi lebih dingin saat dia mengetuk tanah dengan kakinya dan terbang mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah patung es muncul. Patung ini terlihat sama dengan patung setengah manusia setengah ular dari sebelumnya. Hanya mata yang satu ini yang tertutup. Saat patung es itu muncul, cahaya biru melesat keluar dari mata tertutup. Dampak kuat yang disebabkan oleh tabrakan dari cetakan tangan dan bola pencahayaan menciptakan gelombang udara setinggi setengah orang yang mendorong keluar. Cahaya biru menghantam bola petir, menciptakan serangkaian suara berderak saat es muncul di bola petir. Es mulai menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap mata, bola petir beku muncul di udara. Bagian luarnya biru dan bagian dalamnya berwarna ungu gelap dengan petir bergerak melewatinya. Itu terlihat sangat indah. Cahaya biru tidak berhenti dan terus bergerak maju. Katak guntur mengeluarkan erangan sengsara ketika berusaha mengeluarkan bola kedua dari petir, tetapi disentuh oleh cahaya biru dan membeku di tempat. Perutnya membengkak, tapi bola petir terjebak di dalam. Bahkan naga ganas yang dibentuk gas pembatasan dihentikan oleh cahaya biru dan menunjukkan tanda-tanda beku. Kali ini, Red Butterfly telah menggunakan salah satu harta karunnya yang paling kuat. Tujuannya adalah membunuh Wang Lin dalam satu serangan. Ketika Wang Lin melihat bahwa serangannya dihentikan, dia segera mundur lagi dan menunjuk alisnya. Satu demi satu, jiwa-jiwa yang berkeliaran keluar dan mengelilingi Wang Lin saat mereka melolong. Wang Lin melompat ke udara. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa iblis yang turun. Matanya dipenuhi dengan cahaya aneh. Menelan! Dengan satu kata, jiwa-jiwa yang berkeliaran menjadi ganas dan tanpa takut menuju Red Butterfly. Cahaya biru tidak memiliki banyak efek pada jiwa yang berkeliaran. Bagaimanapun, jiwa-jiwa yang berkeliaran sudah mati dan mereka memiliki beberapa resistensi alami terhadap mantra. Chihu akhirnya bereaksi. Dia mengerutkan kening dan berteriak, "Berhenti!" Ekspresi Red Butterfly berubah. Dia mencibir saat dia dengan cepat mundur. Jiwa-jiwa pengembara melonjak ke depan seperti gelombang pasang, mengejar di belakangnya. Wang Lin melepaskan niat membunuh saat ia melambaikan bendera pembatasan dan naga terbentuk. Mereka menyatu menjadi tombak besar dan menikam Red Butterfly. Tombak ini seperti hantu karena bergerak seperti kilat di belakang jiwa-jiwa yang berkeliaran. Red Butterfly mundur lagi. Tangannya menggosok patung es, menyebabkannya tiba-tiba tumbuh seukuran seseorang di depannya. Dia meraung dan mata patung itu terbuka seolah itu hidup. Patung itu kemudian menembakkan sinar cahaya biru. Di bawah cahaya biru ini, jiwa-jiwa yang berkeliaran semua mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Beberapa jiwa yang berkeliaran menghilang sepenuhnya. Jiwa pengembara yang tak kenal takut merasakan rasa takut dan tidak berani untuk bergerak maju. Namun, tombak yang dibentuk oleh gas pembatas menembus cahaya biru dan menerjang maju. Tubuh Wang Lin bergerak dan menyerbu ke depan. Dia mengikuti dari belakang tombak dan berteriak, "Red Butterfly, orang tua Anda tidak memiliki siapapun untuk mengirim mereka doa. Kamu tidak berbakti." Ketika jiwa-jiwa yang berkeliaran melihat bahwa Wang Lin secara pribadi menyerbu ke depan, mereka tidak berani untuk tidak mengikuti. Mereka terbang di belakang Wang Lin. Untuk satu keinginan egois, kamu membunuh aliansi 4 sekte. Kamu tidak berperasaan. Tombak hitam menerobos gelombang cahaya biru seperti kekuatan yang tak terhentikan, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Celah bahkan muncul di ruang di sekitar mereka. Penyebaran retakan membuat gunung-gunung di sekitarnya hancur berkeping-keping. Kamu mencoba membunuhku tanpa alasan. Itu tidak adil. Gas restriksi beku terlepas dari es dan bergabung dengan tombak membuatnya semakin kuat. Pada saat yang sama, di bawah kendali Wang Lin, semakin banyak gas pembatasan keluar dari bendera pembatasan untuk bergabung dengan tombak saat menerobos cahaya biru, menyebabkan warnanya menjadi lebih gelap dan lebih ganas. Gurumu masih hidup, namun kamu menjual dirimu ke Suzaku. Kamu tidak setia.
Tombak ini adalah serangan paling kuat yang bisa digunakan bendera pembatasan setelah mencapai tahap pertama penyelesaian. Itu menggunakan semua batasannya. Wang Lin turun dari langit dengan jiwa berkeliarannya yang mengelilinginya. Adegan ini membuatnya tampak seperti langit runtuh. Tanah mulai retak berkat retakan yang berkembang di ruang angkasa. Ini memberi kekuatan tombak dari bumi. Kekuatan gabungan langit runtuh dan retak tanah bahkan akan secara serius melukai kultivator formasi jiwa tahap pertengahan. Kamu tidak berbakti, tidak adil, dan tidak setia. Dao macam apa yang kamu latih? Hati Dao Anda tidak stabil. Saya ingin melihat bagaimana tingkat kultivasi Anda akan meningkat di masa depan. Bahkan tubuh Chihu, tanpa sadar, mengambil beberapa langkah mundur dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak berharap Zheng Niu memiliki langkah yang menakutkan. Persatuan seseorang dan harta sihir mereka. Chihu terkejut, matanya menyala, tetapi dia dengan cepat menekan keinginannya untuk berkelahi. Orang ini pasti jenius dari keluarga Cheng. Jika itu aku, kecuali aku menggunakan harta yang diberikan keluarga kepadaku, akan sulit untuk menghindari bencana ini. Namun, Red Butterfly ini berada pada tahap akhir formasi jiwa. Cheng Niu ini benar-benar sesuatu. Dia tahu bahwa dia harus menghancurkan hati Dao Red Butterfly terlebih dahulu. Cheng Niu ini memang tidak sederhana. Red Butterfly ternyata terlalu muda. Dibandingkan dengan monster tua seperti Wang Lin yang telah hidup lebih dari 400 tahun dan telah melihat melalui sifat manusia, kekuatan mentalnya masih jauh lebih rendah daripada Wang Lin. Kata-kata Wang Lin mendarat di hati Red Butterfly. Kilatan kemarahan muncul di wajahnya saat dia terus mundur. Wang Lin terus bergerak maju sementara Red Butterfly terus mundur. Wang Lin tahu bahwa pengalaman pertempuran Red Butterfly tidak sebagus pengalamannya. Jadi dia mengambil kesempatan ini untuk terus mengejar dan tidak memberinya istirahat. Niat membunuh memenuhi mata Red Butterfly. Sebagai jenius Suiyu, sejak dia dilahirkan, dia tidak pernah memiliki momen memalukan seperti itu. Di masa lalu, selama dia menggunakan patung es, bahkan kultivator formasi jiwa tahap akhir di tingkatnya akan lari dengan panik. Juga, bahkan Suzaku menaruh banyak perhatian padanya, jadi sulit baginya untuk tidak memiliki harga diri. Tombak Wang Lin membuatnya merasa kaget. Tombak ini tidak sekuat itu, tapi ada energi misterius di dalamnya. Energi ini hampir terasa seperti sepotong petir pembalasan ilahi. Tapi dia masih seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir. Pada saat ini, matanya menyala dan tangannya membentuk segel. Dia menunjuk alisnya dan mengeluarkan seteguk darah. Sinar cahaya merah muncul di darah. Saat lampu merah muncul, itu berubah menjadi mawar yang indah. Saat bunga itu muncul, patung es itu melebur ke dalam genangan air dan bergerak di bawah mawar. Seolah-olah itu telah menjadi nutrisi untuk mawar, membuatnya bahkan lebih indah. Tombak itu maju dan bertabrakan dengan mawar. Salah satu kelopak mawar jatuh dan pada saat yang sama, ekspresi Wang Lin berubah karena tombak itu runtuh. Wajah Red Butterfly berubah untuk sesaat, tetapi dengan cepat menghilang. Wang Lin menghela nafas. Bahkan langkah yang kuat ini tidak mampu membunuhnya. Kultivator formasi jiwa tahap akhir memang kuat. Saat tubuhnya mundur, domain kejam mengelilingi tubuhnya. Red Butterfly menatap Wang Lin yang sedang mendukung. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu adalah orang pertama yang memaksaku untuk menggunakan harta hidupku. Kamu sekarang bisa mati dengan tenang." Ketika dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan memetik satu kelopak bunga. Chihu meraung saat dia terbang ke udara. "Berhenti, rekan kultivator Red Butterfly dan saudara Cheng, Anda berdua diundang ke sini oleh saya. Jika kalian berdua terus bertarung, maka jangan salahkan aku karena kejam." Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat ia memusatkan seluruh perhatiannya pada penolakan invasi domain yang kejam, dan dengan dingin berkata, "Rekan kultivator Chihu, aku bukan orang yang memulai semua ini." Wajah Red Butterfly dingin ketika dia memandang Chihu dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya denganmu, turun." Ekspresi Chihu berubah. Dia menatap Red Butterfly dan tertawa keras. "Rekan kultivator Red Butterfly, bagaimana jika saya ikut campur?" Red Butterfly tetap diam saat dia membuang kelopak bunga dan perlahan-lahan terbang menuju Wang Lin. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar dan retakan muncul di langit. Kekuatan kelopak bunga ini jelas telah mencapai batas fragmen alam surgawi ini. Chihu berteriak, "Red Butterfly!" Mata Wang Lin menyala saat dia membuka tasnya dan segera bendera pembatasan lain muncul. Bendera pembatasan meninggalkan tangannya dan terbang ke udara. Retribusi ilahi. Kecuali benar-benar diperlukan, Wang Lin benar-benar tidak ingin menarik kilat retribusi ilahi. Dengan ini, fragmen akan runtuh pasti dan Wang Lin tidak tahu apakah dia akan cukup beruntung untuk menghindarinya kali ini. Bendera pembatasan terbang ke langit dan berubah menjadi awan kabut hitam yang mengelilingi segalanya dalam jarak 10 km.